Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama aku di channel Belajar. Kita sudah berganti nama channel ya, menjadi analisis pengamat SMP. Oke teman-teman, pada konten kita kali ini kita bakal bahas lagi materi matematika, tapi kita akan berhaluan ke materi tingkat SMP. Dimana sebelumnya kita bahas materi yang tingkat SD ya. Mohon maaf, tapi kita sudah akan berlanjut ke materi SMP teman-teman. Ini maklumi saja. Dan untuk materi yang akan kita belajar itu adalah materi dari kurikulum sebelumnya ya, kurikulum Pak Menteri, pasti dalam kurikulum Merdeka ya, masalah dalam Pak Menterinya Pak Nadiem. Dan sekarang itu sudah berganti Pak Menterinya, yang juga nanti pasti baru lagi nih kurikulumnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita belajar yang ada aja ke yang semester 1, di mana saya akan memberikan materi untuk di sekolah saya ini sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau request materi yang akan kita bahas, boleh teman-teman untuk di komentar request apa aja materi yang akan kita pelajari ya. Tapi materinya jangan yang kuliah atau SMA ya. Untuk SMP khusus SMP aja ya. Oke, tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau saya masih bisa bahas. Oke, teman-teman, untuk materi matematika semester 1 kita akan mempelajari 4 materi utama. Itu adalah yang pertama adalah teori bilangan, yang kedua ada aljabar dasar, dan ketiga ada perbandingan, dan yang terakhir itu adalah maksudnya adalah aritmetika sosial. Oke, kita belajar dulu yang pertama adalah teori bilangan. Yes, kita akan tulis banget sih gitu. Oke, sorry ya. Teori bilangan. Oke, teori bilangan ini sudah sangat kita tahu lah ya, teori bilangan. Mulai dari bilangan, terutama kita bakal bahas lagi materi matematika tentang bilangan yang dari SD. Ya, kita bahas lagi di kelas 7 SMP. Di mana teori bilangan ini ya pasti ngulang lah ya, pasti ngulang lagi, pasti kalian udah belajar dari yang SD, dan pasti ini mudah untuk dipahami. Oke, yang pertama-tama adalah saya mulai dari macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan itu banyak teman-teman. Nah, saya akan pakai materi yang sudah saya kelompokkan yang akan kita pelajari. Itu adalah pertama, bilangan pertama yang kita pelajari adalah bilangan kompleks. Nah, di sini saya akan membuat seperti peta dulu, peta bilangan, di mana ini cukup berbelit-belit ya bilangnya, tapi pasti kalian akan mengerti lah ya. Soalnya saya akan membuat seperti peta atau peta dalam bilangan ini supaya kalian mengerti dalam jenis-jenisnya. Nah, ini terdiri lagi, bilangan kompleks akan terdiri lagi dari bilangan real dan bilangan imajiner. Pilih imajiner lah ya, kita nyebutnya, atau dengan simbol I. Iya kayak gini sih, ya kayak gitulah ya, pokoknya I. Nah, bilangan real ini terbagi lagi menjadi dua, di mana ada bilangan namanya rasional dan irasional. Nah, rasional ini terbagi lagi menjadi 6 macam yang kita kenal selama ini. Bilangan bulan, yang pertama ada bilangan bulan, kedua ada bilangan caca, yang ketiga ada bilangan asli, yang keempat ada bilangan dari genap, yang kelima ada bilangan komposit, yang terakhir ada bilangan prima. Juga untuk yang
ini akan saya langsung ke definisi utama lagi. Yes, no, ya. Oke, dan ini juga adalah kita bahas lagi, langsung aja kita ini aja ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah seperti ini lagi salah. Saya salah lagi. Sorry. Maksudnya di sini ya. Oke, ini adalah untuk denah atau peta dari teori bilangan, di mana kita bakal bahas macam-macam bilangan. Yang pertama kita akan bahas dulu yang bilangan kompleks. What is bilangan kompleks? Oke teman-teman, untuk bilangan kompleks ini sebenarnya adalah bilangan yang simple. Pengertiannya itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan kompleks itu yang tadi saya bilang adalah terdiri dari bilangan real dan imajiner. Nah, itu kayak gini ya. Kayak bilangan real itu ditambah dengan bilangan imajiner, jadinya bilangan kompleks. Nah, kenapa dibutuhkan bilangan kompleks, teman-teman? Itu karena dalam beberapa permasalahan tertentu itu membutuhkan pergabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Dan juga untuk bilangan kompleks sendiri ada seperti notasi umum atau bentuk umum notasi bilangan kompleks. Itu adalah seperti namanya. Yes, ini adalah notasi umum dari bilangan kompleks, di mana ada Z. Z itu kalau nggak salah lambang dari apa ya? Saya lupa. Z itu sama dengan X plus YI. Nah, kita bahas dulu apa itu X dan YI, kenapa ditambah gitu. Nah, yang tadi saya bilang bahwa bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, ketika dua-duanya digabung itu akan menghasilkan, maksudnya ya ada persamaan atau notasi umum yang tercipta, yaitu dari bilangan kompleks, di mana dalam sanjangan ini ya akan terdiri dari bagian yang bilangan real dan bagian bilangan yang imajiner. Nah, yang realnya kayak yang mana? Yang real itu si X. Dan ini adalah bagian bilangan real. Nah, yang Y ini atau yang Y ini adalah imajiner. Nah, ini gimana? Ini itu adalah sebenarnya hanya lambang untuk imajiner saja ya ditambahkan. Nah, tapi kenapa nih kok pakai variabel? Dikarenakan ya hanya untuk menyesuaikan basisnya saja ya, basisnya secara universal kita pakai variabel. Juga kalau ini ya juga bisa diganti-ganti gitu, bisa pakai AB atau X-nya A, Y-nya B, itu bisa ya. Soalnya ini saya pakai perumpamaan atau basis variabel, untuk basisnya itu universal. Nah, lanjut untuk bilangan kompleks saya akan bahas lagi mengenai contohnya ya. Contoh dari bilangan kompleks yaitu adalah contoh seperti ini namanya. Misal ada 3 plus 2i. Nah, ini gimana nih? 3 plus, ini kurang jelas ya, akan saya perbesar. Nah, gimana nih? Ada 3 plus 2i. Teman-teman, dari yang notasi ini kita ketahui bahwa notasi X itu sebagai bilangan real, sedangkan Y itu adalah bagian dari bilangan real, maksudnya bilangan imajiner. Nah, I itu adalah lambangnya. Nah, kalau dari masuk permasalahannya gimana? Sama teman-teman dari yang notasinya. Pertama itu adalah ini adalah bilangan kompleks, di mana ada real dan imajiner. 3 yaitu real, 2 ini adalah imajiner. Lalu ada lagi permasalahan teman-teman ini. Contoh lagi ada 7 min i, ini juga sama. Juga untuk yang tadi saya bilang kenapa ada bilangan kompleks itu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Contohnya seperti
X kuadrat sama dengan negatif 4. Lalu ada lagi permasalahannya X sama dengan plus minus 2i. Ini adalah contoh permasalahan yang digunakan untuk caranya seperti bilangan kompleks ya. Dan juga untuk topik pembahasan nantinya yang tentunya kita tidak akan pelajari sekarang, mungkin di kelas 8 atau 9, di mana akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, konjugat, modulus yang kita bahas dalam bilangan kompleks ya. Nah, oke, bilangan kompleks sampai situ saja pembahasannya. Kita lanjut ke bilangan real dan bilangan imajiner. Saya hapus dulu. Nah, saya akan cek dulu kameranya. Amankah? Aman. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita belajar yang bilangan real dan bilangan imajiner. Oke, teman-teman. Teman-teman itu untuk mengerti bilangan real dan imajiner itu sebenarnya simpel saja, teman-teman. Dimana kita akan belajar soal konsep nyata atau tidak nyatanya dalam, atau konteksnya itu kayak konsep nyata atau tidak nyatanya, ketidaknyataan dalam konsep matematik. Jadi ya di dunia nyata ini kita tahu lah ya, ada konsep nyata atau tidak nyata dalam dunia ini. Nah, salah satunya adalah kita belajar dalam matematika. Itu adalah salah satu dari matematika yang akan kita pelajari, yang konsep nyata tidak nyatanya itu adalah bilangan real dan bilangan imajiner dalam teori bilangan ya. Nah, untuk yang bilangan real ini adalah bilangan nyata, teman-teman. Dan sedangkan kalau yang bilangan imajiner ini adalah non nyata ya, atau fiksi. Nah, gampang banget kalau diingat-ingat ya, gampang banget. Nah, bilangan nyata, saya akan bahas dulu yang bilangan real. Apa nih, kok maksudnya bilangan real namanya? Bilangan real itu kayak gimana maksudnya? Kok bisa dinamainya bilangan real? Nah, untuk yang bilangan real itu sebenarnya kenapa bisa dia dinamai dengan bilangan real itu? Karena dia itu, bilangan real itu objek matematik atau bilangan matematik yang apabila kita bisa ukur, kita bisa hitung, kita bisa bayangkan secara langsung. Contohnya adalah salah satu yang paling besar atau secara garis besar adalah penerapannya dalam dunia nyata. Jadi ketika sebuah teori matematika atau objek matematika bisa diterapkan dalam dunia nyata, itu dianggap nyata. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah, teman-teman, saya akan kaitkan kepada kejadian yang sangat hot sekarang, yaitu adalah negara US, Amerika Serikat, telah memberitakan kepada dunia bahwa ia telah menaikkan beberapa tarif anggaran dari beberapa negara tertentu yang ia bahas, di mana kita sebagai negara Indonesia terkena tarif dari negara US tersebut sebesar 32%, di mana ini akan berdampak ke saham-saham yang di Indonesia, saham-saham yang besar di Indonesia, seperti contohnya saham BCA, saham BRI itu terkena minus pada sahamnya, atau mulai perlahan-lahan jatuh. Nah, itu juga melambangkan konsep matematik, di mana ada penurunan, ada yang minus, ada penurunan. Nah, kok bisa? Kok ada yang terkait dengan matematika? Contohnya adalah dalam teori bilangan, di mana kita, atau yang tadi saya bilang adalah penurunan itu banget terkait dengan sebuah bilangan, teori bilangan ya, di mana saham, pasti kita tahu itu adalah saham itu bisa anjlok, bisa naik. Contohnya kalau bukan saham, kok Bitcoin ya, kalau bukan saham ya Bitcoin lah ya. Bitcoin itu benar-benar naik drastis. Nah itu bukan, itu dia nggak anjlok sih, cuman kita asumsikan saja kepada sebuah kejadian nyata, di mana contoh, teman-teman, saya kan punya saya jual satu roti itu misal saya jual seharga 15.000 itu dapat sebulan misal 500.000. Nah ya aja ya. Oke. Satu bulan itu saya jual satu roti 15.000, sebulan dapat 500.000. Nah, misal bulan kedua itu dapat 750.000. Tapi bulan ketiga itu malah minus, saya rugi, jadi ruginya 250.000. Nah, maka dari itu adalah contoh penerapan matematik dalam dunia nyata. Jadi
teori bilangan itu ada yang nyata, yaitu adalah bilangan real, di mana ada yang terkait adalah bilangan bulat, di mana akan ada konsep penurunan gitu. Juga ada yang lain-lain lagi, di mana suhu emang terkait banget sama bilangan bulat, juga dengan teori bilangan, di mana ada suhu yang minus, ada yang dingin, ada yang panas, ada yang dingin, ya pokoknya itu terkait banget tuh suhu dengan teori bilangan. Nah, itu untuk yang bilangan real. Juga saya akan tuliskan lagi, saya jelaskan lagi ya lebih eksplisit, yaitu adalah contoh dari bilangan real itu kayak gimana sih? Contohnya kayak gini teman. Contohnya tuh kayak 1, 0, -4 atau -4. Lalu ada 3/5. Contohnya seperti ini. Nah, untuk ciri-cirinya adalah kaget saja. Untuk ciri-ciri itu banyak. Ciri ini adalah yang pertama itu bisa kita tulis. Bisa kita tulis dalam garis bilangan. Bisa dia itu bilangan real itu bisa bertuliskan sebagai positif negatif. Bisa dia itu pecahan desimal akar, bisa dia itu irasional pi atau Golden ratio ya. Nah, itu yang untuk yang bilangan real. Kita bakal bahas lagi yang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu yang tadi saya bilang adalah bilangan yang non nyata ya, non nyata atau tidak nyata. Tapi kenapa sih kok nggak bisa nyata gitu? Kenapa kok dia tuh disebutnya bilangan nggak nyata gitu? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, di bilangan real ini, di mana secara garis besar teori bilangan itu bisa disebut sebagai nyata, terutama dalam bilangan real, karena dia itu nyata. Karena kayak yang tadi saya bilang, bisa diukur, bisa dihitung, bisa dibalikkan secara langsung pada dunia nyata. Juga ada penerapannya secara dunia nyata. Nah, tapi kalau yang imajiner itu sebenarnya konsep utamanya adalah kita berfokus pada notasi bilangan. Nah, notasi bilangan ini awalnya itu diciptakan atau disepakati oleh para matematikawan untuk satu permasalahan penting, di mana misal ada akar cuman dalamnya minus atau negatif, jadinya akar -1. Nah, gimana bisa saat gini lah, kan konsep utama dari akar itu kan hasilnya adalah perkalian angka yang sama, di mana misal kayak 2 kali 2 ya 4, itu berarti akar 4 adalah 2. Nah, tapi kalau akar -1 gimana? Masa ada dua bilangan yang sama jika dikali itu hasilnya malah minus. Nah, itu yang itu adalah yang menjadi dasar untuk penciptaan bilangan imajiner, di mana akan disepakati ya notasi bilangan imajiner, di mana akar -1 ini sama dengan kalau nggak salah i kuadrat ya, atau i. Sayangnya itu sih. Nah, itu untuk yang imajiner. Pokoknya imajiner itu adalah bilangan non nyata, di mana ya tidak bisa diungkapkan, tidak ada penerapannya secara dunia nyata, tidak bisa kita ukur, tidak bisa diukur, bisa kita hitung juga kita tidak bisa membayangkannya bagaimana sebuah perkalian di mana dua angka yang sama dikali itu jadinya minus. Kayak gimana itu? Nah, itu untuk yang imajiner. Kita lanjut ke bilangan rasional dan irasional. Oke. Untuk yang bilangan rasional dan irasional, saya akan membahasnya ke definisi utamanya, yaitu adalah, nah, kalau rasional itu adalah rasional dan irasional itu bawahnya ke definisi pentingnya adalah definisi utamanya adalah dia ini adalah sebuah objek matematika atau bentuk matematika yang apabila kita bisa bentuk ke bentuk pecahan, itu kita bisa namakan sebagai rasional atau irasional. Nah, tapi kalau rasional itu bisa kita ubah ke pecahan, tapi kalau yang irasional tidak bisa kita ubah ke pecahan. Simpelnya kayak gitu teman-teman ya, definisi utamanya. Nah, kita bahas dulu yang rasional, di mana ini akan kita bahas dulu berbagai macam-macam bilangan yang juga kita kelompokkan menjadi rasional. Atau kita bahas yang rasional dulu ya.
Oke, kita bahas yang rasional dan irasional dulu ya. Oke, kita bahas dulu yang rasional. What is bilangan rasional? Oke, bilangan rasional itu adalah semua bilangan yang bisa ditulis, diungkapkan, diubah jadi objek bentuk matematika yang kebentuk pecahan. Nah, bukan misal, kita akan definisinya dulu. Definisinya adalah selama bisa menjadi pecahan, pasti itu adalah bilangan rasional. Contohnya di sini aja. Contohnya adalah angka 5. Angka 5 ini walaupun dia cuma 5, tapi ini sebenarnya adalah bentuk dari 5 ke 1. Simpel. Satunya kepanjangannya. Nah, lanjut. Negatif 3. Negatif 3 walaupun dia cuma negatif, tapi dia juga angka yang sama dengan 5, ini sama-sama bilangan yang bulat, yang ganjil juga. Tapi dia juga menyimpan bentuk yang sama seperti 5. Itu adalah dia bisa kita bentuk ke bentuk pecahan. Simpel. Lalu ada lagi di mana 7/2. 7/2 ini ya simpel lah ya. Bentuk pecahan opsional. Lalu ada kita akan membicarakan lagi nih. Kita bakal bicara soal kalau yang desimal gimana nih? Desimal apakah kita bisa ubah ke pecahan? Tentu bisa, teman-teman. Ada yang beberapa kita bisa ubah ke pecahan, di mana bentuk-bentuknya itu ada kata dulu ya. Yaitu adalah yang pertama itu desimal yang stop. Maksudnya gimana? Kok desimal stop? Ya emang stop. Contohnya kayak gini. 0,25. 0,25. Sama dengan nah, 0,25 ini itu sebenarnya adalah bilangan rasional. Di mana ini tuh bilangannya stop. Stop gitu. Jadi cuma 0 sampai 5 doang. 0 sampai 5 doang. Nah, ini juga kita bisa sebut sebagai bilangan rasional. Karena apa? Ini bisa kita bentuk sebagai bilangan pecahan atau kebentuk pecahan. Nah, bentuk dari 0,25 ke bentuk pecahan itu adalah 1/4 atau 1/4. Nah, bisa. Pokoknya salah satunya adalah dia tuh desimal yang stop, tidak infinity gitu. Nah, untuk yang kelima atau terakhir adalah sebenarnya ini infinity ya, tapi ada satu syarat ya, dimana adalah desimal ini adalah berulang. Dimana ini adalah menjadi konsep tak hingga sampai infinity, dimana 0,333 sampai infinity. Walaupun ini infinity, tapi kita bisa ubah lagi ke pecahan, bentuk pecahan, dimana ini adalah desimal yang berulang. Nah, gimana maksudnya berulang? Berulang itu ya kayak 3 sampai tak hingga 0,33 sampai tak hingga. Nah, ini bisa diubah menjadi pecahan atau bilangan rasional. Itu adalah bentuknya gimana? Bentuk dari 0,3 adalah bentuk pecahan adalah 1/3 atau 1/3. Seperti ini teman-teman ya. Dan juga ciri-ciri utamanya adalah bilangan rasional itu bisa dia pecahan, bisa dia desimal stop, bisa dia desimal berulang, bisa dia bilangan bulat. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut kita ke bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang dimana ini adalah bilangan yang tidak bisa kita ubah ke bentuk pecahan. Contohnya, kita pelajari dulu ya. Pengertiannya adalah bilangan irasional adalah semua bilangan yang tidak bisa ditulis atau diungkapkan atau diubah dari objek bentuk matematika ke bentuk pecahan. Definisinya adalah bilangan yang tidak bisa ditulis ke bentuk pecahan dan desimalnya. Nah, untuk contohnya seperti ini teman-teman ya. Contohnya kayak gini. Yang pertama itu adalah pi. Bukan PHI ya, bukan. Tapi itu kayak pi. Nah, ini pasti kalian tahu ya. Nah, pi itu kita tahu nilainya adalah 3,14, lalu komanya lagi saya akan tambahkan ya 15, 92, 65 sampai hingga. Yang pasti ini adalah yang menuju infinity, dan ini adalah konsep maksudnya ya konsep contoh untuk bilangan irasional.
di mana ini adalah infinity dan juga tidak berulang, ya campur-campur. Nah, maka dari itu teman-teman, ini adalah bilangan irasional. Di mana ya kita nggak bisa bentuk pecahan. Nah, ini untuk yang bilangan pi. Lalu yang kedua adalah bentar. My God, bro. I'm sorry ya. Oke, yang kedua adalah sebuah bentuk akar, di mana bentuk akar ini tuh gak bisa sama sih kayak pi, cuman dia itu sama sih. Itu dia bentuknya infinity ya. Dimana misal ada akar 2. Akar 2 itu gak bisa kita bentuk kepecahan, dimana gak bisa kita bentuk rasional. Jadi bentuknya ya irasional. Jadi hasilnya itu adalah koma sih. Itu hasilnya adalah 1,4142 135 ya ini dia tuh infinity sama kayak pi, cuman ya bentuk akar 2. Nah, ini untuk contoh kedua. Contoh ketiga adalah sebuah bilangan sama kayak akar, di mana akar 3, akar 5, akar 7 sama dengan simpel lah ya. Jadi yang ketiga ini adalah kita nggak bisa bentuk kepecahan, di mana ini juga salah satu sifat atau ciri-ciri utama dari bilangan irasional, di mana kita nggak bisa sederhanain akar ya. Jadi salah satunya itu nggak bisa kita sederhanain gitu. Nah, yang keempat adalah E. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit nggak tahu lah ya, mungkin mengenai E. Ada huruf E ya. Nah, jadi teman-teman, untuk huruf E ini sebenarnya adalah konstanta matematika yang irasional tapi istimewa. Di mana ini juga melambangkan ya bilangan irasional juga. Nah, bilangan irasional ini juga tapi istimewa teman-teman. Maka dari itu adalah rata-rata bilangan irasional itu adalah bilangan yang tergolong golden ratio. Di mana golden ratio ini adalah kalau teman-teman tahu ya, itu adalah mungkin kita bisa terapkan dalam sebuah penerapan revolusioner teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bilangan irasional itu kayak ya sebagian besarnya itu kayak kita bisa rata-ratakan, bukan bisa sih. Maksudnya adalah rata-ratanya itu adalah bilangan golden ratio. Jadi kalian bisa cari ini ya, apa itu golden ratio. Oke, lanjut, yang bilangan irasional sudah selesai. Kita lanjut ke bilangan macam-macam bilangan rasional ya. Itu adalah yang pertama adalah bilangan bulat. Oke. Pertama kita bahas adalah bilangan bulat, cuy. Nah, untuk bilangan bulat saya akan pakai yang sering dipakai oleh guru-guru adalah untuk semakin mengerti kalian, itu adalah sebuah garis bilangan. Nah, teman-teman, ini adalah garis bilangan, di mana ini adalah garis bilangan dari bentuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan positif dan negatif, juga 0 sebagai penengah. Nah, juga teman-teman, di sini kita bisa identifikasi bahwa ada bilangan ganjil genap, ada bilangan asli, ada bilangan cacat, ada bilangan komposit, ada bilangan prima. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang bilangan bulat ini ada untuk ciri-cirinya adalah dia itu tidak koma, tidak desimal, tidak berbentuk pecahan, utuh atau penuh atau tidak, ya sangat senang. Nah, dia ini bisa positif negatif. Nah, seperti ini ya, simple untuk konsepnya. Tambahan. Nah, ini untuk bilangan bulat sudah selesai. Kita lanjut ke bilangan asli. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan positif yang biasa digunakan untuk menghitung objek atau benda
sering disebut sebagai natural number. Bentuknya adalah, ini saya pakai simbol lah ya. Jadi ada simbol masing-masing dari angka-angka atau number dari bilangan, di mana ada kayak untuk lambang bilangan asli itu pakai kayak huruf N ya. Huruf N cantik, tapi kayak gimana ya? Kayak gini. Ya, kayak gini lah ya huruf N-nya. Saya nggak terlalu bisa gambar untuk logo-logo atau lambang-lambang ini. Yang sama dengan ini kayak pakai kurung ya, kurung apa kalau namanya? Kurung agak kocak sih bilangnya. Bukan kurung yang kayak gini sebenarnya ya, tapi mirip mungkin ya, mirip. Jadi kurung apa gitu? Di tengah-tengahnya ada ya, apa yang tengah-tengahnya ada pot kayak gini tuh. Gimana ini akan berbentuk seperti itu? Nah, seperti namanya. Ini untuk yang bilangan asli, di mana ciri-cirinya itu adalah dia bisa positif, tapi dia tidak bisa koma atau pecahan, dan dia itu tidak bisa atau dia itu tidak berawal dari nol, juga digunakan untuk menghitung atau menyatakan sejumlah benda. Itu untuk bilangan asli. Kita lanjut lagi ke bilangan apa ini? Cacah ya. Bilangan cacah. Di sini lebih gampang lagi ya. Untuk bilangan cacah ini sebenarnya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Contohnya kayak gini, bentuknya tuh kayak gini. Lambangnya kayak lambangnya W sih. W ini kayak gini, tapi W ini kayak gini. Juga dia pakai kurung apa namanya? Kurung ya kayak gini lah ya. Dia tuh berawal dari 0, lalu dia kali lagi ke bilangan asli. Nah, jadi kayak gini temennya untuk bilangan, untuk bentuk bilangan cacah, di mana dia itu simple dimulai dari 0 lalu bilangan asli. Kayak gitu ada konsepnya. Nah, untuk bentuknya seperti ini saja. Lalu untuk ciri-cirinya adalah dia itu bisa positif, tapi dia itu tidak bisa koma atau pecahan. Maksudnya dia bisa, maksudnya ini salah lagi. Maksudnya dia itu bisa, dia itu tidak bisa bilangan negatif, dia itu tidak bisa pecahan atau desimal, dia itu berawal dari 0. Lalu dia digunakan untuk menghitung banyaknya benda termasuk kosong ya, 0. Nah, ini untuk yang bilangan cacah. Lanjut lagi ke bilangan apa? Ganjil genap. Ganjil genap ya. Untuk bilangan ganjil genap ini soalnya simple lah ya. Gimana definisi utamanya adalah tidak bisanya dua angka ini, maksudnya tidak bisanya, bisa tidaknya dua teori bilangan ini kita bisa ungkapkan, maksudnya adalah dua bilangan ini bisa tidaknya kita habiskan dengan 0 atau kita bisa bagi dengan 0. Nah, tapi kalau dia nggak bisa dibagi 0 dan malah nyisa hasil, itu namanya ganjil. Tapi kalau dia bisa kalau dia bisa dibagi 2 habis, itu namanya ganjil genap. Nah, contoh bilangan kita bahas dulu. Untuk yang bilangan genap adalah bilangan genap itu yang bisa dihabis 2 atau dibagi 2 habis, sisanya 0. Nah, contoh bilangannya seperti itu ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini untuk yang bilangan genap, jadi ini bisa positif negatif ya. Juga kita lanjut ke bilangan yang ganjil, di mana bilangan ganjil ini contohnya adalah seperti itu ya. Dia mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 10. Ya, lencong. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, ini untuk bilangan genap atau ganjil. Saya akan lanjut lagi ke bilangan komposit. Nah,
bilangan komposit adalah definisinya itu seperti bilangan prima. Kita tahu lah ya, kalau bilangan prima itu syaratnya punya dua syarat, yaitu dia bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan bisa dibagi dengan satu. Nah, tapi kalau bilangan komposit itu lebih dari syarat bilangan prima, yaitu lebih dari dua syarat. Jadi kayak gini teman-teman ya. Kan kalau bilangan prima itu syaratnya itu dia bisa dibagi dengan satu, dia bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau bilangan komposit lebih dari itu. Contohnya adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Nah, ini contohnya 4 bagi 1 bisa 4 bagi 4 1 bisa. Lalu ada lagi faktor lainnya. Lalu dikali lagi. Bukan dikali, maksudnya ada lagi faktor lainnya, itu adalah 2 kali 4 lah. Maksudnya 2 kali 2 4. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kalau 6 itu bisa dibagi 1. Bisa. 6 bagi 6 1. Punya satu faktor lebih juga bisa. Jadi komposit 2 kali 3 6. Nah, ini untuk selanjutnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak bilangan prima dengan dua syarat, tapi kalau kita bicara soal komposit itu lebih dari 2 syarat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut kita ke bilangan yang terakhir, itu adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima ini simpel, di mana bilangan prima ini adalah bilangan yang apabila itu dia hanya punya 2 syarat, yaitu dia bisa dibagi dengan 1, dia bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya tuh ya kayak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1. Nah, seperti ini untuk yang bilangan prima teman-teman ya. Oke. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut di konten selanjutnya ya. Kita sudah membahas yang teori bilangan dan hanya sampai sini saja teman-teman untuk pembahasan yang teori bilangan. Untuk yang materi selanjutnya kita bakal bahas lagi. Untuk materi selanjutnya adalah maksudnya adalah mempelajari operasi hitung ya, dimana kita bakal mempelajari sifat-sifat penting operasi hitung. Ada yang komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan inverse. Kita pelajari lagi pada konten selanjutnya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton ini sampai akhir. Semoga ilmunya bisa diserap, semoga ilmunya bisa dimanfaatkan, semoga kalian mengerti, insyaallah. Dan juga sebagai kreator dari channel ini mengucapkan minal aidin wal faizin, kalau ada salah maafin. Sampai sini ya, sampai sudah. Inilah nasib kita konten di ini, soalnya bukan kita ngontennya di ini ya, bukan di ruangan khusus untuk kayak studio, bukan, ini di sekolah ya. Jadi kalau kalian mendengar suara-suara yang mengganggu kayak motor, terus suara siswa, itu kurang matiin aja. Soalnya karena ya maklumi saja, ini saya rekamannya bukan di studio tapi di sekolah, di SMP teman. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Dan ya, jangan lupa subscribe dan like juga, karena saya sudah subscribe dan like juga, performanya juga harus kita tingkatkan. Dan juga itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.